Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kembali lagi Tuhan, di hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada-Mu. Kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Semua karena Tuhan baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya artinya penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami. Kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami. Sampai masa tua kami, sampai pada akhir hidup kami. Dan kami juga telah, yaitu Tuhan menaikkan pujian, kami doa, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya dimanapun jemaat-Mu berada, yang bersama-sama dengan kami memuji menyembah nama Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami juga siapkan hati kami, yaitu Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan yang jamah, ubahkan hati setiap kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma hidup dia menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau berdoa juga buat hamba-Mu yang Kau percaya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami doa urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, sama gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Tuhan, mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya yang biasa Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, semua yang menyaksikan, semuanya pulang berbeda seperti mereka datang. Semuanya yaitu Tuhan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mengalami kedewasaan rohani Tuhan, sehingga kemanapun mereka melangkah, hidup mereka semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, beracara bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Dan saya selalu percaya di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, berikan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, sekali lagi saudara, saya senang bisa jumpa dengan saudara walaupun hanya terbatas melalui kamera ini saudara, terbatas melalui yaitu layar ini saudara. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya dulu, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan saya ingatkan kembali saudara, tadi malam saya sudah sampaikan kabar sukacita ini saudara, bahwa nanti tanggal 27 kita sudah berjumpa kembali bersama-sama untuk ibadah bersama-sama lagi, tentunya dengan protokol yang ketat. Tetapi saya percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap kita, dan kita akan bersama-sama beribadah. Dan saya sangat percaya sekali lagi saudara, dalam hadirat Tuhan pasti ada berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita, mau angkat Alkitab kita. Saudara yang siapkan Alkitab, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, saudara angkat tangan juga boleh. Sama-sama sebelum kita buka Alkitab kita, pengakuan iman kita terhadap tanda yaitu otoritas firman Tuhan. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk lihat Alkitab kita Lukas
pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-19 boleh munculkan di layar. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ada sebuah kisah yang akan sama-sama kita baca hari ini saudara. Lukas pasalnya yaitu yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebuah kisah yang mungkin saudara pernah dengar, saudara pernah baca, saudara pernah diceritakan waktu apalagi zaman sekolah minggu saudara. Kenapa? Karena ini kisah yang sering dibahas dan kisah yang menarik saudara. Yaitu di Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tentang siapa? Tentang Sakeus. Yes, haleluya. Saya baca ayat 1 saudara, 2 kita gantian. Nanti ayat 10 kita akan baca sama-sama. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nanti tim saya akan bantu untuk mewakili saudara membaca ayat 2 dan seterusnya. Nah, demikian firman Tuhan ayatnya yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 silakan. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayatnya yang kelima dikatakan apa? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 sama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, pembahasan kita saudara adalah bicara tentang Sakeus saudara. Dan saya beri judul tema khotbah saya hari ini, boleh munculkan di layar, adalah bicara tentang Sakeus. Kemudian ada subjudulnya yang terhilang ditemukan saudara. Kenapa? Karena di ayat 10 dikatakan akhirnya yaitu saudara, seorang Sakeus ini saudara diselamatkan, menyelamatkan yang hilang. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, sedikit latar belakangnya saudara. Sakeus adalah seorang pemungut cukai saudara dari pemerintahan Romawi pada abad pertama. Sekali lagi, Sakeus adalah seorang pemungut cukai dari pemerintahan Romawi pada abad-abad pertama saudara. Dan arti nama Sakeus adalah bicara tentang yang benar. Jadi arti nama Sakeus itu bicara tentang yang benar. Akan tetapi walaupun memang cara hidupnya pada saat itu saudara tidak sesuai dengan namanya. Jadi namanya yang benar, tapi sayangnya dia hidup tidak benar sebagai seorang pemungut cukai. Kenapa saya bilang hidupnya tidak benar sebagai pemungut cukai? Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang bekerja sebagai pemungut cukai dianggap orang berdosa. Kenapa sebagai orang berdosa? Karena yang namanya pemungut cukai itu saudara basically sebenarnya dia adalah orang Yahudi. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang berdarah Yahudi, tetapi dia bekerja kepada penjajah, bekerja kepada para bangsa Romawi saudara, yaitu untuk apa? Untuk memungut pajak saudara, memungut cukai saudara. Dan akhirnya saudara, pada kecenderungan saat itu saudara, para pemungut cukai ini saudara, mereka akhirnya seringkali memeras bangsanya sendiri. Mereka seringkali saudara memungut pajak, memungut cukai lebih daripada apa yang ditetapkan oleh yaitu bangsa Romawi. Itu kenapa pada saat itu saudara yang namanya pemungut cukai itu sangat dibenci oleh bangsa Yahudi saudara. Ketika seseorang menjadi seorang pemungut cukai dianggap orang yang amat sangat berdosa. Bahkan dosanya itu saudara dari beberapa pandangan orang Yahudi melevelkan dengan para pembuat zina saudara. Jadi para orang-orang yang berzina level dosanya pada saat itu saudara dianggap sama dengan yaitu orang-orang yang menjadi pemungut cukai saudara. Itu kenapa saya mau bilang saudara saat itu saudara
para pemungut cukai ini saudara sangat dibenci oleh bangsa Yahudi, bangsanya sendiri saudara. Nah akan tetapi yang menarik dari kisah Sakeus adalah apa? Dari sekian banyak orang yang ada pada saat itu, dari sekian banyak orang yang ada di sekitar dengan Tuhan Yesus saat itu saudara, Tuhan Yesus justru memilih siapa? Memilih Sakeus untuk apa? Untuk dijadikan teman ngobrol, sekaligus apa? Teman makan saudara, dan datang ke rumahnya. Dan kita tahu bersama saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat jauh dari hal yang mungkin dibayangkan oleh orang-orang saat itu. Kenapa? Karena posisi Tuhan Yesus adalah orang yang sudah sangat terkenal. Posisi Tuhan Yesus sudah adalah orang yang sangat terpandang. Posisi Tuhan Yesus adalah sebagai seorang yang berdiri sebagai tokoh agama pada saat itu saudara. Artinya apa? Sangat terpandang. Artinya orang berpikir bahwa Tuhan pasti akan memilih orang-orang yang mungkin selevel dengan dia. Mungkin sefrekuensi kalau bahasa sekarang saudara. Akan tetapi sangat berbeda saat itu. Tuhan Yesus justru memilih apa? Orang yang saat itu dianggap berdosa. Orang yang saat itu dianggap tidak layak saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan itu yang akan kenapa kita akan jadikan bahan pembelajaran sekaligus bahan perenungan hari ini saudara. Dan saya percaya kalau kita mengerti dan kita menerapkannya dalam kehidupan setiap kita saudara, maka kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh seorang Sakeus. Yaitu apa? Mengalami menjadi orang yang dipilih Tuhan dan juga apa? Mengalami yang namanya bersama dengan keluarga diselamatkan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita akan sama-sama belajar saudara, mengapa Tuhan memilih Sakeus saudara. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, karena Sakeus memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Amin. Coba kita lihat ayatnya yang keempat. Boleh munculkan di layar saudara. Boleh munculkan di layar ayatnya yang keempat. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayatnya yang keempat dikatakan apa di sana? 3, ya. Maka berlarilah ia apa? Mendahului orang banyak itu. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Sekali lagi saudara, 3, ya. Maka apa? Berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu apa? Memanjat pohon ara untuk apa? Melihat Yesus yang ada yang akan apa? Lewat di situ. Kalau kita lihat bersama saudara, ketika dia mendengar yang namanya Tuhan Yesus datang saudara, ketika mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang, Sakeus punya keinginan untuk melihat Tuhan Yesus. Dan saya mau bilang saudara, apa yang kita bisa perhatikan, kalau kita perhatikan dari kisah ini saudara, apa yang dilakukan oleh seorang Sakeus ini tidaklah lazim saudara. Kenapa? Karena dia berlari dan akhirnya apa? Dia memanjat pohon saudara. Di depan orang banyak dia berlari, kemudian dia panjat pohon demi untuk melihat sosok seorang Tuhan Yesus saudara. Kalau misalnya itu anak-anak saudara, mungkin hal yang biasa. Tetapi no, Sakeus dia berlari seperti anak kecil saudara. Naik ke atas pohon itu persis seperti anak kecil. Kalau misalnya sekali lagi orang dewasa yang lakukan itu saudara. Kalau anak kecil yang lakukan itu saudara mungkin biasa. Tapi karena orang dewasa jadi sesuatu hal yang menarik buat saya saudara. Amin. Ya contohnya kalau di gereja aja saudara. Kalau di gereja, kalau misalnya di mimbar saya lagi khotbah. Ada anak-anak lari-lari saudara. Buat saya itu hal yang biasa saudara. Buat saya ya udahlah. Namanya juga anak-anak, walaupun banyak pendeta yang akhirnya konsentrasinya jadi buyar kalau ada anak lari-lari. Saudara. Tapi buat saya, udahlah cincailah, namanya juga anak-anak. Tapi yang paling akan jadi menarik buat saya, kalau misalnya yang lari-lari itu bapak-bapak saudara. Tiba-tiba dia lari, oh Tuhan. Dalam hati saya mungkin akan muncul suara, panik enggak, panik lah. Masa enggak? Iyalah ada bapak-bapak kumisan lari-lari saudara, ngeri juga saudara. Nah saya mau bilang saudara, Sakeus sudah pada posisi di mana umurnya sudah sangat matang saudara. Dan di depan orang banyak dia berlari dan manjat pohon seperti anak kecil. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, oh Pak Pendeta ya masih wajar lah. Kan masih ada orang dewasa yang melakukan itu. Yes, tetapi jangan cuma sampai di situ. Perhatikan latar belakang seorang Sakeus. Latar belakang Sakeus apa? Latar belakang seorang Sakeus adalah pejabat pemerintah saudara. Dia seorang pemungut cukai, artinya apa? Dia seorang pejabat pemerintah, saudara. Dia orang yang berada di posisi yang buat saya cukup tinggi, saudara. Dia ada di posisi pada saat itu, saudara, sebagai pejabat pemerintah, sebagai seorang yang sekali lagi, saudara, cukup tinggi pada masanya. Kenapa? Karena dia punya banyak bawahan, saudara. Artinya apa? Orang kalau udah kaya, udah punya jabatan, pasti akan jaga image, saudara.
Orang kalau udah kaya, udah punya posisi yang tinggi, pasti akan jaga image, saudara. Nggak mungkin akan sembarangan, saudara. Sekali lagi, kalau udah punya jabatan, pasti nggak akan sembarangan, saudara. Iya kan? Kalau udah punya jabatan, pasti akan jaga image, nggak mungkin akan sembarangan. Contohnya, saudara bisa bayangkan, kalau udah pejabat hari-hari ini, saudara, nggak akan mungkin sembarangan makan di pinggir jalan, kecuali kalau lagi bikin konten, saudara. Tapi kalau memang benar-benar kebiasaannya sehari-hari, nggak mungkin akan sembarangan di pinggir jalan, begitu aja sembarangan, saudara. Atau mungkin ngantri cemilan, jajanan di pinggir jalan, ngantri cilok gitu misalnya. Bang, banyakin sausnya bang, banyakin kecap bang. Bang, banyakin semua. Wah, ini abangnya bilang, banyakin duitnya. Saya mau bilang, saudara, kalaupun dia pengen banget, ya paling dia minta tolong ajudannya. Iya kan? Nggak mungkin sampai dia ngantri sendiri, apalagi ngantri minyak goreng. Kalau Iqbal katanya ada ya. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, yang namanya orang ketika udah sukses, berhasil, punya kekayaan, kemudian punya jabatan publik pada saat itu, saudara, kebanyakan, nggak semuanya, tetapi kebanyakan pasti akan jaga image-nya, saudara. Pasti nggak akan sembarangan, apalagi di depan banyak orang. Nah, tetapi seorang yang namanya Sakeus ini, saudara, dia rela lari dengan begitu kencang sampai dia manjat pohon di depan banyak orang. Padahal kita tahu bersama, sekali lagi, saudara, sekalipun mungkin dia dianggap berdosa, tapi dia pejabat pemerintah saat itu, saudara. Orang melihat dia, sekalipun mungkin lihat dia berdosa, sekalipun mungkin ada kebencian, tetapi mereka tetap takut dan hormat sama dia. Kenapa? Karena dia punya kuasa atas tentara Romawi yang bisa menekan bangsa Yahudi pada saat itu. Itu kenapa kalau kita lihat ayat yang ke-7, coba kita lihat ayat yang ke-7, Lukas 19 ayat 7, boleh munculkan. Lukas 19 ayat yang ke-7, responnya mereka ketika Tuhan Yesus ke rumahnya apa? Kita lihat, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sekali lagi, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus ngomong sama Sakeus dan mau menginap di rumahnya, mereka nggak berani teriak, guru, ngapain nginap di rumah orang berdosa? Mereka nggak berani. Mereka cuma bisa bersungut-sungut. Kalau saudara bisa gambarkan kata bersungut-sungut di sini, saudara, itu bisa digambarkan kayak lagi nyinyir-nyinyirnya ibu-ibu kompleks ketika target gosipnya lewat, saudara. Nah kayak gitu, saudara. Mereka nggak berani, kenapa? Karena memang pada saat itu posisi seorang Sakeus itu cukup tinggi pada saat itu, saudara. Tetapi saya mau bilang, saudara, posisi yang cukup tinggi itu, saudara, tidak akhirnya membuat Sakeus malu-malu mencari Tuhan. Dia rela seperti anak kecil mencari Tuhan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini di pasal sebelumnya, coba kita lihat Lukas 18 ayat yang ke-17. Lukas 18 ayat yang ke-17. Ini adalah sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekali lagi, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Anak kecil ini, saudara, itu apa adanya, tidak gengsian. Kemudian yang paling penting punya kerendahan hati untuk mencari Tuhan, saudara. Ada begitu banyak soalnya orang ketika udah mulai dewasa, akhirnya, saudara, mohon maaf, jadi gengsian cari Tuhan, saudara. Iya, kadang-kadang aja udah di gereja, udah penyembahan aja, kadang-kadang, saudara, gengsian gitu, saudara. Kalau lagi nyembah takut mukanya jelek, aduh gengsi nanti kalau dilihat orang kalau muka gue jelek lagi penyembahan. Akhirnya penyembahan tetap jaga image. Tetap mukanya dijaga. Mau nangis dikit gak mau, tahan. Aduh Tuhan. Ibu-ibu tuh biasa. Akhirnya endingnya dikit dulu, ngecek muka dulu. Makeup gue masih aman gak? Gak pakai kaca biar gak ketahuan, pakai handphone. Aman gak makeup gue nih? Aduh. Bapak-bapak juga kadang-kadang, para pria-pria juga kadang-kadang begitu, saudara. Mau penyembahan aja jaga image, sengaja gak mau angkat tangan lurus-lurus. Agak bengkok dikit biar otot kelihatan. Wah, haleluya. Saya mau bilang, saudara, jadilah seperti anak-anak, saudara. Kalau anak-anak itu, saudara, ketika dia berdoa, dia nyembah, mencari Tuhan benar-benar tulus apa adanya, nggak ada yang namanya gengsi-gengsi, saudara. Sakeus dia rela seperti yaitu, saudara,
dia lakukan itu rela lari di depan orang. Kenapa? Karena dia rendah hati, dia punya kerendahan hati, rela. Dia punya kerendahan hati untuk apa? Untuk mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa sekali lagi saudara, saya mencatat di sini saudara, Sakeus yang terhilang ditemukan dan akhirnya mengalami perubahan dalam hidupnya karena memiliki kerendahan hati di dalam mencari Tuhan. Itu kenapa pesan saya buat saudara, apapun posisi saudara hari ini, ayolah milikilah kerendahan hati saudara. Sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, tetap milikilah kerendahan hati. Saya belajar dari Bapak Ibu Gembala saudara, kalau saudara perhatikan latar belakang mereka, Bapak seorang pengusaha yang sukses. Bapak orang yang kerja di istana, bahkan kepercayaan presiden saudara. Ibu dari muda udah bisa saya bilang terlahir dari keluarga sultan saudara. Jadi memang udah kaya dari lahir saudara, karena tinggal aja di daerah elit Menteng saudara. Kemudian sejak muda sudah jadi seorang pengusaha properti, punya aset yang banyak di daerah elit saudara. Akan tetapi apa? Mereka mau yaitu apa? Masuk kampung, keluar kampung untuk apa? Bawa obat-obatan buat orang susah saudara. Saya mau bilang saudara, itu artinya apa? Punya kerendahan hati yang luar biasa. Orang yang hebat mau turun masuk kampung, keluar kampung, bawain obat langsung sendiri, nggak suruh orang, langsung sendiri bawain saudara. Kenapa? Dasarnya karena itu rendah hati yang luar biasa. Karena kasih yang luar biasa dan juga apa? Punya kerendahan hati. Makanya saya selalu bilang saudara, ayo dalam hidup, ayolah. Saya kalau ngeliat Bapak Ibu Gembala begitu rendah hati, saya kalau nggak rendah hati malu sendiri saudara. Iya. Makanya saya juga kadang-kadang suka evaluasi diri saya pikir Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang begitu hebat mau mengasihi kami, mengasihi hamba-hamba Tuhan seperti anaknya sendiri saudara, mengasihi saya ngerasain kasih orang tua yang luar biasa. Saya sampai pikir, oh Tuhan siapakah aku ini? Tapi akhirnya saya sadar, yes, karena kita punya gembala yang punya kerendahan hati saudara. Makanya saya mau bilang, ayo, janganlah ada yang namanya kesombongan, rendah hatilah, apalagi untuk mencari Tuhan, saudara. Amin. Orang kalau mulai sombong, mohon maaf, saya selalu bilang, belajarlah dari tukang parkir. Kenapa? Karena dari tukang parkir, mereka sekalipun punya banyak mobil, punya banyak motor, mereka nggak pernah sombong. Karena mereka tahu semuanya hanya titipan. Amin. Haleluya. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayolah. Tetaplah miliki kerendahan hati, amin. Dan sama seperti seorang Sakeus, ketika memiliki kerendahan hati, Tuhan akhirnya apa? Memilih dia, Tuhan angkat dia dan diselamatkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, bilang sama kanan kirimu, tetap milikilah kerendahan hati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan memilih Sakeus? Yang kedua, coba kita lihat ayat 3 dan 4 sekali lagi saudara. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Boleh munculkan di layar ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Boleh munculkan di layar sama-sama yang sudah di sana. Boleh bilang haleluya. Yuk. 3. Iya. Ia berusaha untuk apa? Melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena apa? Orang banyak sebab apa? Badannya pendek. Ayat yang keempat dikatakan apa? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang ada lewat di situ. Di bagian awal ayat 3 dikatakan apa? Ia berusaha, sama-sama bilang sama saya, ia berusaha. Amin. Secara perspektif manusia, apa yang dimiliki oleh seorang Sakeus sebenarnya seperti sudah punya segalanya. Sakeus sudah punya harta, Sakeus sudah punya jabatan dan lain sebagainya, saudara. Dan itulah yang paling dicari oleh orang, saudara. Dan akhirnya, saudara, secara perspektif manusia, akhirnya apa? Seorang Sakeus sebenarnya sudah memiliki segalanya, saudara. Tetapi ia seperti rela mengkesampingkan semuanya itu. Demi untuk apa? Untuk mencari Tuhan, demi untuk melihat Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, ini menyatakan bahwa Sakeus sadar bahwa yang paling dia butuhkan, yang paling utama dalam hidupnya adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Sakeus benar-benar sadar akan kebutuhan utamanya dalam hidup adalah Tuhan itu sendiri. Itu kenapa Tuhan memilihnya dan membawa keselamatan untuk keluarganya, saudara. Ada begitu banyak orang mengejar uang. Kenapa? Karena berpikir bahwa uang adalah kebutuhan paling utama dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang berjuang mengejar jabatan karena berpikir bahwa jabatan adalah kebutuhan paling utama dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang berjuang mengejar ketenaran. Kenapa? Karena berpikir bahwa ketenaran adalah yang paling utama dalam hidupnya. Tapi saya mau bilang, saudara, ketika ada orang-orang sudah sampai pada posisi itu, ternyata dia sadar ternyata
bukan itulah yang paling dia butuhkan dalam hidupnya. Ternyata dia sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Terutama pandemi ini saudara. Pandemi ini saudara, dari dalam pelayanan saya begitu banyak saudara saya menemukan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya melalui pandemi ini sadar bahwa mereka yang paling mereka butuhkan dalam hidupnya, yang paling utama adalah Tuhan itu sendiri saudara. Ada begitu banyak orang saudara ketika uangnya sudah tidak dapat menolongnya, segala fasilitas mewah, segala peralatan canggih tidak bisa menolongnya. Akhirnya apa saudara? Disitulah dia sadar dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Ketika jabatan, koneksinya, powernya sudah tidak dapat menolongnya, akhirnya apa? Dia sadar dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Ketika yang namanya apa? Ketenarannya tidak bisa menolongnya. Disitulah akhirnya apa? Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam kehidupannya. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita, ayo sebagai anak Tuhan, sadarilah kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup setiap kita saudara. Kalau saudara perhatikan Ayub, dengan segala yang dia lewati, dia sadar bahwa yang paling dia butuhkan dalam hidupnya adalah Tuhan. Salomo, dengan segala apa yang dia miliki, segala kekayaan, segala jabatan yang luar biasa yang dia miliki, dia sadar akhirnya apa? Semuanya sia-sia. Kenapa? Karena yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang manusia, anak Tuhan adalah apa? Tuhan itu sendiri. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini saudara, ayo sadari bahwa yang paling kita miliki, yang paling penting yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Gembala rela tinggalkan segalanya, segala kesuksesan itu saudara, dalam pekerjaan bisnisnya, dijual semuanya demi untuk melayani Tuhan. Bahkan rela korbankan nyawa demi untuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa yang paling dibutuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Makanya saya mau bilang saudara, ayo. Dalam kehidupan setiap kita saudara, sadari betul. Amos 5 ayat 4, boleh munculkan. Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat, dikatakan apa di sana? Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka apa? Kamu akan apa? Hidup. Sekali lagi. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang paling penting dalam hidup adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Kenapa? Karena Matius 16 ayat 26. Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Sedikit kita belajar di sini, saudara. Matius pasal yang ke-26, 16 ayat 26. Boleh munculkan. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya, saudara? Dan yang paling penting dalam hidup adalah hidup itu sendiri, saudara. Dan hidup itu bisa kita dapatkan dari apa? Ketika kita punya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu kenapa ayat terakhir di poin ini, saudara, Filipi 4 ayat 19. Ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19, boleh munculkan. Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita punya Tuhan, yang paling utama dalam hidup kita adalah punya Tuhan. Dan ketika kita punya Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan lagi. Kita akan penuh, kita akan berkelimpahan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Mengapa Tuhan memilih seorang Sakeus, saudara? Yang terakhir, yang ketiga, karena memang Tuhan mencari dan ingin menjumpai dia. Sekali lagi saudara, kenapa Tuhan pilih Sakeus? Ya karena memang Tuhan memang mencari dan ingin menjumpai dia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mencari. Sama-sama bilang sama saya, ingin menjumpai dia. Amin. Kalau kita lihat saudara, dari kisah ini di Lukas 19 ini saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, yang dilakukan Tuhan Yesus itu hanya dua hal. Yang pertama, memilih Sakeus, kemudian apa? Menyampaikan perumpamaan. Jadi hanya dua hal yang Tuhan lakukan. Memilih Sakeus dan apa? Menyampaikan perumpamaan. Itu kenapa kalau kita lihat ayat yang ke-28, boleh munculkan di layar. Setelah itu Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus lakukan setelahnya adalah apa? Ayat 28. Masih di Lukas 19. Dan setelah mengatakan perumpamaan itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Sih, hanya dua hal yang Tuhan lakukan. Jadi ternyata Tuhan datang ke Yeriko itu benar-benar salah satu utama dari dua adalah memang untuk
jumpai seorang apa? Sakeus. Dan setelah dia melakukannya, dia pergi, dia meninggalkan kota itu, saudara. Mungkin saudara bertanya, kenapa yang namanya Tuhan sampai bela-belain datang hanya untuk mencari satu orang yang namanya Sakeus dibandingkan orang-orang yang lain? Jawabannya adalah apa? Karena Sakeus orang berdosa. Kita sudah bahas tadi kan? Sakeus itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang dianggap sangat berdosa. Bahkan level dosanya oleh orang Yahudi dianggap sama seperti wanita yang berbuat zina. Orang yang berbuat zina, saudara. Jadi dianggap sangat berdosa di mata orang Yahudi. Dan saya mau bilang, saudara, itu kenapa Tuhan datang mencari orang yang dianggap sangat paling berdosa. Karena memang Tuhan datang untuk mencari orang-orang berdosa. Lukas pasal yang kelima ayat 32. Lukas 5 ayat 32 dikatakan apa? Boleh munculkan di layar. Lukas 5 ayat yang ke-32. 3, ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sekali lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu kenapa kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan yang datang mencari. Karena memang Tuhan mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Orang kalau berdosa punya kecenderungan menjauh dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan apa? Memang mencari orang-orang berdosa supaya apa? Membawa pada keselamatan. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Ayo, sadari betul, bukan sebuah kebetulan saudara dan saya mungkin menyaksikan acara ini. Ketika kau sadar kau berdosa, tahulah, sadarilah, Tuhan mencarimu, Tuhan menantimu, Tuhan menunggumu. Dan Tuhan rindu untuk melihatmu menerima keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, ayo saudara, responi panggilan Tuhan. Sama seperti Sakeus, Tuhan memanggil, Sakeus, turunlah, aku datang menginap di rumahmu. Jangan diam di atas pohon dosamu. Jangan diam di atas pohon rasa bersalahmu. Turunlah, responi panggilan Tuhan, dan hiduplah di dalam Tuhan. Dan percayalah, hidupmu dan keluargamu pasti diselamatkan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo datang responi panggilan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.